hal yang paling penting untuk keterserapan di dunia kerja, apakah lulusan itu tidak hanya mendapatkan ijazah, sertifikat kelulusan, tapi juga mendapatkan sertifikat kompetensi. Idealnya sertifikat kompetensi ini betul-betul diakui oleh dunia industri dan dunia usaha. Keyakinan memaknai untuk mencari sesuatu yang baru, keterampilan itu bisa membantu kita, dan mungkin lewat vokasi kita bisa. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wow, luar biasa. Halo Sobat Belajar, selamat datang di Siniar, siaran inspiratif, inovatif, akuntabel, dan responsif. Pendidikan bermutu untuk semua. Tentunya bersama saya, Sheila Kutarina Kosakoi, dan kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari para pemangku kebijakan, pemangku pendidikan, hingga klarifikasi isu-isu yang beredar. Nah, selama 1 tahun berjalan, Diksi PKPLK telah berupaya memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan, tentunya bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus, mereka yang berada di daerah 3T, hingga masyarakat yang menempuh jalur pendidikan kesetaraan. Hari ini kita akan membahas bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Langsung saja kita akan perkenalkan, ada Bapak Tatang Mutakin, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Halo Pak Tatang, apa kabar Pak? Halo Mbak Sheila, baik, alhamdulillah. Luar biasa. Baik, tentunya ada narasumber kita lain lagi, ada Mbak Putri Citra Pratiwi, peserta didik program pendidikan kecakapan wira usaha PKW angkatan 2019 dan juga alumni lembaga kursus dan pelatihan atau LKP Riva Cimahi. Wow, beliau ini adalah pemilik usaha Xavier Wedding ya. Halo Mbak Putri. Halo Mbak Sheila. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Cantik sekali dandanannya ya. Jangan gitu, Mbak. Baik, kalau begitu langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol ya. Pertama kita mau tanya nih sama Pak Tatang nih Pak. Jadi dalam setahun terakhir ini ya Pak ya, Ditjen Diksi PKPLK ini telah memiliki pencapaian yang banyak sekali ya Pak ya. Nah ini kira-kira bisa diceritakan Pak, sebetulnya visi besar di balik pencapaian ini itu apa di program prioritas ini ya Pak ya, dan kemudian yang menjadi concern masalah utamanya yang harus diselesaikan itu bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Sheila. Ya, yang pertama bahwa kita punya visi besar bagaimana menyiapkan SDM unggul untuk mengoptimalkan bonus demografi sehingga kita nanti 20 tahun ke depan betul-betul mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Jadi ini yang menjadi visi kita bersama, dan ini ada di dalam undang-undang sekaligus juga dalam prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto. Baik, berarti kalau tadi Bapak sampaikan adalah salah satu fokusnya penguatan fondasi ya Pak ya. Nah ini kita melihat ada 1.946 satuan pendidikan yang direvitalisasi. Dan bahkan ada 27.843 menerima bantuan digital. Nah ini dampak langsung dari perbaikan masif ini terhadap kualitas belajar mengajar ini apa Pak yang diterima? Iya. Jadi hal yang paling esensial adalah bagaimana kita memastikan agar layanan pendidikan makin baik, infrastruktur tersedia makin meningkat kualitasnya, dan tentu juga bagaimana pembelajaran itu makin baik. Kita melihat ada sekitar 1.946 satuan pendidikan yang direvitalisasi di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan PKPLK. Selanjutnya juga hampir semua yang terpilih itu 27.843 menerima bantuan digitalisasi berupa interaktif flat panel. Dan ini merupakan bagian dari bagaimana memastikan pembelajaran yang lebih interaktif, ruang belajar yang lebih aman, nyaman, modern, khususnya untuk praktek kejuruan. Jadi bagaimana tadi seperti yang Mbak Putri misalnya yang di bidang
kecantikan, bisa praktek sejak di SMK itu dengan interaktif. Kemudian juga adik-adik kita yang berkebutuhan khusus, dia bisa belajar dengan mudah secara interaktif dan bisa juga membandingkan bagaimana proses interaktif itu antara satu siswa dengan siswa yang lainnya, sehingga guru aktif dan siswa juga aktif. Ini menjadi hal yang sangat penting, pembelajaran menjadi lebih menarik dan sekaligus interaktif. Kemudian ini juga bisa membantu siswa berkebutuhan khusus untuk lebih fokus dan juga lebih mudah mencerna pembelajaran. Di samping tentu dari aspek pendidikan, ada juga aspek ekonomi sebagai multiplier effects yang lebih luas lagi, di mana revitalisasi itu berdampak pada ekonomi yang lebih luas di daerah, di tingkat lokal maupun di tingkat provinsi dan tentu agregatnya ke tingkat nasional. Setidaknya dari investasi yang kita lakukan sudah mencapai lebih dari 6 triliun uang berputar di daerah, baik dari sisi tenaga kerja, orang bekerja membangun maupun dari sisi pembelian material, kemudian pembelian bahan, sehingga semuanya bisa menggerakkan ekonomi. Baik, berarti bisa dikatakan semua bersinergi di sana Pak ya, betul, saling mendukung dan mensupport, luar biasa. Tadi dengan adanya support dari pemerintah begitu ya, dengan siswa-siswa yang berkebutuhan khusus jadi lebih interaktif, jadi lebih dipermudah juga untuk gurunya, luar biasa. Jadi itu merupakan salah satu goals ya Pak ya yang sudah dicapai ya? Betul, ya. Jadi ini bagian bagaimana tidak ada satupun anak Indonesia yang tidak bisa belajar. Mereka bisa belajar di sistem pendidikan formal dan juga belajar di sistem pendidikan formal dan informal, dengan dukungan materi pembelajaran dan juga infrastruktur yang lebih baik. Wow, luar biasa. Baik, kemudian kalau dari setelah infrastruktur, ini kemudian fokusnya adalah SDM. Nah, program pendidikan kecakapan kerja atau PKK itu sudah diikuti 113.729 peserta. Dan ini dengan 85.471 lulusannya langsung siap kerja Pak ya, betul ya? Jadi seberapa efektif sih sebenarnya program ini dalam menjawab masalah pengangguran yang ada di Indonesia? Iya, jadi kalau kita lihat gambar besarnya, tadi bagaimana pendidikan bermutu untuk semua, ada anak-anak yang bisa belajar di satuan pendidikan formal, kemudian ada anak-anak yang bisa mengikuti pembelajaran di pendidikan non formal, termasuk di dalamnya adalah kursus dan pelatihan. Di samping tentu pendidikan non formal lainnya adalah bagaimana mereka mendapatkan paket A secara SD, B secara SMP, dan C secara SMA, sehingga semuanya bisa memiliki level kompetensi tertentu. Nah, untuk adik-adik yang terlanjur katakanlah putus sekolah dan tidak memungkinkan lagi juga untuk langsung kembali ke sistem persekolahan atau katakanlah mengikuti paket C gitu, mereka juga bisa memilih pembelajaran yang sifatnya praktikal. Yang paling penting bagaimana mereka bisa menyiapkan hidup dengan keterampilan yang lebih baik. Disinilah maka program pendidikan kecakapan kerja PKK yang sudah diikuti lebih dari 113.729 orang ini bisa betul-betul memastikan nanti lulusannya bisa bekerja. Sampai saat ini lebih dari 75% mereka bisa langsung diserap tenaga kerja, sekitar 85.471. Jadi ini bagian solusi konkret bagaimana anak-anak yang tidak sekolah dan para pencari kerja di usia muda mendapatkan keterampilan yang betul-betul dibutuhkan. Mungkin sebagian juga sudah punya keterampilannya, tapi bagaimana ditingkatkan, upskilling, peningkatan keterampilan, atau sebagian mungkin sudah pernah bekerja, tapi butuh keterampilan baru sesuai dengan perkembangan yang ada yang disebut dengan reskilling. Jadi peningkatan keterampilan dan kemudian yang kedua pemutakhiran keterampilan. Luar biasa, jadi sudah ditempatkan sesuai passionnya bisa dikatakan seperti itu. Kemudian ada upgrade skill lagi, wah luar biasa program pemerintah ini. Di samping itu juga kita dekatkan
tadi nanti seperti Mbak Putri misalnya di di program keterampilan kewirausahaan, bagaimana ini betul-betul tidak hanya pembelajaran basisnya kelas atau basisnya teori, tapi betul-betul ini dekat dengan dunia nyata, dikolaborasikan dengan dunia industri dan dunia usaha, sehingga baik dari sisi perilaku maupun skill keterampilan betul-betul cocok dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Sehingga nanti memastikan lulusannya betul-betul match, sesuai, dan siap bekerja. Seperti itu. Wow, keren. Dipersiapkan tuh Sobat Belajar, luar biasa ya. Selain mencari kerja, pemerintah juga mendorong penciptaan kerja. Nah, ini program pendidikan kecakapan wirausaha PKWI itu berhasil mencetak 64.256 rintisan usaha baru. Keren banget ya. Tapi mengapa sih Pak mencetak wirausaha muda ini tuh menjadi sangat penting gitu programnya? Iya. Hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita meningkatkan Indonesia agar bergerak menjadi negara berpendapatan tinggi, dari menengah menengah ke tinggi. Itu kuncinya seberapa banyak proporsi wirausahawan. Ini sangat penting dan kita perlu meningkatkan wirausahawan itu yang basisnya pendidikannya menengah ke atas. Salah satunya adalah yang memiliki keterampilan setidaknya yang lebih baik, gitu ya. Disinilah program pendidikan kecakapan wirausaha diperkenalkan dan alhamdulillah ini cukup tinggi tingkat keberhasilannya mereka menjadi wirausahawan dan merintis usaha baru, mendekati 80%, sekitar 64.256 mereka berhasil membuat rintisan usaha. Nah, ini juga strategi bagaimana kita mengatasi keterserapan di dunia industri. Kita menyadari bahwa ada situasi global yang tidak sepenuhnya bisa kita kontrol. Kemudian bagaimana industri juga sebagian mungkin ada yang mengalami tantangan. Disinilah maka dia bisa menjadi opsi untuk serapan ketika keterbatasan penyerapan di dunia industri dan dunia usaha. Ini juga kita ingin mendorong bagaimana agar generasi muda tidak hanya melamar pekerjaan, tapi juga menciptakan lapangan kerja, dan ini juga bisa membantu teman-temannya nanti mendapatkan pekerjaan, seperti itu. Baik, luar biasa ya. Nah, terakhir nih Pak, ini ada juga capaian ya untuk daya saing global dan juga pemerataan. Ini bahkan 65.005 siswa yang sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi. Kemudian ada 1.500 lulusan yang bekerja di luar negeri. Dan negara hadir untuk 21.000 plus. Wow, bahkan anak-anak ini ada PMI ya di Malaysia dan juga di daerah bencana. Nah, kemudian bagaimana semua program ini secara simultan ini bisa dijalankan, Pak? Iya, jadi Mbak Sheila, kalau kita lihat hal yang paling penting untuk keterserapan di dunia kerja, apakah lulusan itu tidak hanya mendapatkan ijazah, sertifikat kelulusan, tapi juga mendapatkan sertifikat kompetensi. Idealnya sertifikat kompetensi ini betul-betul diakui oleh dunia industri dan dunia usaha, sehingga mereka memang betul-betul sesuai dengan standar dunia industri dan dunia usaha. Jadi 65.000 lebih ini bagaimana mereka punya sertifikasi kompetensi dan bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka sudah miliki. Nah, tentu keterbatasan lapangan kerja juga perlu kita respon. Bagaimana kita menyiapkan agar sebagian lulusan itu juga bisa bersaing di pasar kerja global. Jadi kita dorong mereka lulusan-lulusan SMK itu untuk bisa menyiapkan diri untuk bekerja di luar negeri. Tentu ini disesuaikan dengan pesanan kerja atau job order dari negara yang dituju. Dengan adanya job order, maka kita bisa menyiapkan di SMK tersebut tidak hanya keterampilan yang dibutuhkan, katakanlah sebagai perawat di tempat perawat orang tua, kemudian sebagai pengelas, gitu, welding, atau misalnya sebagai teknisi.
tapi juga keterampilan bahasa dan budaya sehingga mereka bisa cepat beradaptasi di negara tujuan. Nah, ini mungkin juga kita menyadari bahwa masih ada anak-anak Indonesia yang tidak sepenuhnya bisa mendapatkan akses pendidikan. Nah, kita dorong terutama untuk anak-anak yang ada di Malaysia ya, di mana orang tuanya bekerja di perkebunan yang jauh satu dengan yang lainnya dan tidak ada sekolah di sana, maka kita punya pusat pembelajaran atau Community Learning Center itu menjadi instrumen anak-anak pekerja migran di Malaysia bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar gitu ya. Jadi di CLC ini lebih dari 21.000 mereka bisa menikmati pembelajaran dan mereka nantinya setelah lulus SMP bisa mengikuti pendidikan jarak jauh di jenjang SMA. Nanti kalau mereka bisa selesai SMA, memang mereka akan punya peluang juga untuk melanjutkan kuliah di tanah air. Kita tahu ada banyak beasiswa, ada KIP dan lain-lainnya. Yeah. Ini saya kira wujud komitmen kita bagaimana agar pendidikan betul-betul bermutu, kemudian juga bagaimana anak-anak muda Indonesia bisa bersaing di pasar kerja global, dan tentu juga semua anak Indonesia dimanapun berada, apakah itu di daerah 3T, apakah di luar negeri yang tidak ada layanan pendidikannya tidak tersedia, itu tetap bisa mendapatkan kesempatan pembelajaran yang kita sediakan tanpa kecuali. Harapannya betul-betul tagline pendidikan bermutu untuk semua betul-betul terwujud. Kita menyadari bahwa pendidikan vokasi targetnya bagaimana meningkatkan kebekerjaan, dan salah satu prasyarat untuk keterserapan di dunia kerja adalah memiliki kompetensi yang ditunjukkan oleh sertifikat. Untuk itu kami telah melakukan lebih dari 65.000 siswa ini mendapat sertifikasi kompetensi sehingga harapannya nanti betul-betul sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja. Nah, di samping itu kita menyadari bahwa keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri perlu didorong juga untuk merespon permintaan kerja di luar negeri. Disinilah maka kita menyiapkan teman-teman anak-anak di SMK untuk mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri. Sampai saat ini ada 1.500 lulusan yang bisa bekerja di luar negeri dan mereka disiapkan betul baik dari sisi keterampilan maupun kemampuan berbahasa dan juga standar perilaku yang berlaku di negara tujuan. Ini beberapa hal yang menjadi kunci bagaimana kebekerjaan lulusan SMK betul-betul bisa meningkat. Kemudian kita juga hadir untuk merespon kebutuhan anak-anak yang ada di Malaysia. Mereka adalah anak-anak pekerja migran yang tentu di sana sangat sulit mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Dengan adanya CLC Center Learning Community Learning Center, mereka bisa mengikuti pembelajaran dan dari 21.000 lebih mereka bisa menikmati proses pembelajaran tersebut, nantinya bisa mendapatkan jenjang pendidikan SMP, dan jika dimungkinkan sebagian bisa mendapatkan beasiswa ADEM, beasiswa repatriasi untuk sekolah di tanah air, atau yang tidak bisa mereka dapat mengikuti pendidikan jarak jauh sampai jenjang pendidikan SMA. Tentu kita juga harus merespon bagaimana Indonesia sebagai ring of fires membutuhkan respon terhadap daerah-daerah bencana. Anak-anak di daerah bencana juga kita dorong dan kita fasilitasi untuk tetap bisa belajar sehingga situasi apapun dan kondisi apapun semua bisa belajar. Sekalipun tentu tidak semua harus belajar di sekolah formal. Jadi ini barangkali yang ingin kita tekankan, dan ini merupakan wujud komitmen bahwa pendidikan bermutu dan kemudian kesempatan untuk berkompetisi di pasar kerja global serta pendidikan yang merata menjadi hak
dari semua anak Indonesia tanpa terkecuali. Luar biasa sekali. Jadi ternyata sudah banyak ya yang menikmati dari hasil yang juga program dari pemerintah ini ya Pak ya. Ya. Luar biasa. Oke Sobat Belajar, kalau gitu kita langsung aja deh pengen tahu bagaimana sih ceritanya dari salah satu narasumber kita di success story-nya ya. Tadi data yang dipaparkan sama Pak Tatang luar biasa, dan kita akan dengar langsung dari lapangan ini bersama Mbak Putri, karena Mbak Putri ini adalah instruktur program PKW. Jadi Mbak Putri, monggo ini bisa diceritakan bagaimana program ini bisa mengubah begitu ya seorang anak yang mungkin tadinya tidak percaya diri atau bingung ini saya mau kemana dan ngapain, tapi akhirnya bisa menjadi seorang wirausahawan. Terima kasih banyak Mbak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada program ini Bapak. Karena atas program ini sebelumnya pun saya tidak pernah menyangka akan berada di sini. Berawal dari ketidaksengajaan saat itu, berkat bantuan dari seluruh instruktur di LKP Riva dan motivasi dari mereka yang bisa membuat saya fokus dan mencapai pada saat titik ini. Gitu sih, dulu awalnya memang nggak ada, passion pun tidak ada sebetulnya Pak, karena saya lulusan teknik elektro kuliahnya ya. Tapi ketika ada niat dan memang saya sedikit belajar Pak, memang program PKW ini kan outputnya menghasilkan wirausaha baru ya, makanya jadi saya mencoba untuk fokus mencari tahu, dibantu oleh instruktur saat itu. Alhamdulillah bisa bahkan membuka lapangan kerja saat ini. Oke, ini adalah salah satu bukti nyata ya Pak ya. Tapi bisa agak jauh ya dari teknik elektro sekarang ke tata rias begitu ya. Iya betul. Jadi awalnya itu memang akhirnya ikutan ini gitu ya, yang berawal tadi tidak sengaja, betul. Kemudian memang akhirnya mencintai bidang tata rias begitu Mbak Putri. Iya betul sekali. Oke, nah ini bisa diceritain nggak sih kisahnya? Apa aja yang Mbak Putri ini pelajari ketika di PKW, dan kemudian sekarang untuk bisnisnya nih, usahanya yang sudah dijalankan itu seperti apa? Oke. Selain belajar tentang tata rias, di sana juga diajarkan sedikit tentang digital marketing yang sekarang juga jadi salah satu apa namanya Mbak, kalau bisa dibilang pelajaran ya, pelajaran ya, salah satu mata pelajaran juga. Sekarang memang dipelajari ya? Iya betul, sekarang ada ininya, mata pelajarannya kalau bisa dibilang. Setelah itu kita dulu tuh jadi disuruh magang sendiri. Kalau dulu Mbak cari kayak salon, kecantikan dan sebagainya. Kalau sekarang enggak, dipermudah. Jadi kayak aku yang sudah berdiri, bermitra dengan LKP Riva, adik-adik alumni kita buat PKL kayak gitu, buat magang. Jadi awalnya selain belajar make up tuh kita diajarin untuk bersahabat dengan medsos saat itu. Ya, jadi setiap kita beres make up, belajar make up, itu kita posting, dan memang dibutuhkan kepercayaan diri untuk posting gitu. Di situ kita dimotivasi banget di LKP Riva. Jadi nggak usah takut untuk hasil awal, justru itu biar jadi motivasi ke depannya dan ada rasa ingin terus belajar menjadi lebih baik gitu. Oke, ini bisa diceritakan lagi dari awal proses perjalanan, mungkin dari tahun kapan? 2009. Ya, oke, boleh. Dulu berawal dari 2019, jujur saat itu aku salah satu murid yang nggak punya apa-apa, kalau bisa dibilang. Saat itu juga perekonomian keluarga aku lagi di bawah banget Mbak. Anak 3, saya nggak kerja, suami nggak kerja, iseng-iseng berhadiah sebetulnya. Berjalannya waktu, beres kursus, aku masih terus jadi kayak ada rasa yang tadinya nggak mau kan ya, benar-benar nggak bisa make up buat diri sendiri pun aja nggak bisa gitu, karena memang mencoba apa mungkin ini sumber rezeki aku saat itu, dicobalah terus dibantu sebetulnya sama suami juga. Sebenarnya suami saya lulusan teknik mesin, sekarang dia otodidak, justru jadi di bidang website kayak gitu Mbak. Dia cari sendiri dan sebagainya, jadi bantu pemasaran ya. Kayak dari maps-nya, website-nya, semua itu kita organik Mbak saat itu, organik. Jadi intinya ketika kita ingin membesarkan sesuatu harus fokus, itu aja sih Mbak. Dari situ alhamdulillah di beberapa bulan setelah beres kursus itu
ada dari mulai minta make up and judgment, make up wisuda, sampai akhirnya dapat wedding all package, sampai bisa punya dekor sendiri dan sekarang punya WO sendiri. Jadi di dunia tata rias itu banyak cabangnya ternyata. Luar biasa, dan bisa dikatakan sekarang sudah meluas begitu ya, untuk core bisnisnya dari Mbak Putri sendiri, dari mulai tata rias, kemudian akhirnya jadi vendor, berarti kan sekarang ya, berarti ada WO-nya juga, udah all package. Wah, luar biasa ya Pak ya, ini memang terus story, kisah perjalanannya ya, we never know, kita nggak pernah tahu, yang penting tadi usaha dan juga niat ya. Oke, kalau begitu pesan-pesan dong ini Mbak Putri, untuk teman-teman di luar sana yang mungkin merasa putus sekolah dan ini nggak punya harapan, mau ngapain lagi, silahkan. Untuk teman-teman, percayalah, yakinlah bahwa ijazah itu bukan suatu akhir buat kalian, justru keyakinan memaknai untuk mencari sesuatu yang baru, keterampilan itu bisa membantu kita, dan mungkin lewat vokasi kita bisa gitu sih. Jadi intinya jangan pernah kecewa ketika kalian memiliki keterampilan, itu bisa membawa kalian menjadi lebih baik gitu. Luar biasa sekali, ini cerita yang sangat menginspirasi ya Mbak Putri ya. Pak Tatang, ini boleh ditanggapi bagaimana tadi Mbak Putri sudah menceritakan perjalanannya, dan bahkan dia juga tadi lulusan dari teknik elektro dan sekarang tata rias. Nah, itu bagaimana Pak? Iya, saya kira pengalaman Mbak Putri itu sangat menarik dan tentu menginspirasi. Artinya yang paling penting ada tekad di sana dan kemauan, bahwa tentu bidang yang sebelumnya didalami dalam kondisi katakanlah marketnya mungkin tidak lebih banyak dan pilihan-pilihannya untuk membuat rintisan usaha di bidang tersebut mungkin lebih susah. Maka pilihan yang dilakukan oleh Mbak Putri itu udah pilihan yang lebih realistis. Bagaimana misalnya masuk ke tata rias. Kita tahulah trennya kan sekarang semuanya ingin glowing gitu ya. Jadi ya dengan populasi perempuan yang demikian banyak, marketnya di masing-masing, apalagi Mbak Putri kan di kota yang cukup banyak penduduknya, meskipun Cimahi itu kota kecil tapi kan penduduknya padat ya. Bayangkan bila misalnya itu terekspos di Cimahi saja, itu banyak sekali calon konsumen. Jadi kata kuncinya marketnya ada nggak gitu, dan bagaimana tadi berkolaborasi dengan suaminya untuk memastikan bisa mendapatkan market yang disasar gitu ya. Tentu ada persaingan, tapi kan bagaimana mengisi celah-celah yang belum ada. Kalau kita lihat dari pengalaman Mbak Putri tadi, tentu kita bisa melihat siapapun bisa memulai untuk mengikuti pendidikan keterampilan wirausaha. Yang paling penting adalah bagaimana bisa ketemu tadi instruktur, artinya ada LKP di sana ya. Dan ini tentu levelnya juga beda-beda. Saya nggak tahu apakah misalnya LKP yang Mbak Putri itu levelnya platinum, artinya itu biasanya yang sudah punya job order. Saya butuh tenaga kerja 100 kayak gini, nanti ngadain, jadi memang lulusannya diserap langsung. Tapi karena ini keterampilan wirausaha, maka yang lebih dilihat adalah peluang apa yang ada. Memang yang secara umum banyak berhasil ya dari program yang ada kan sekitar lebih dari 80% bisa berhasil menjadi wirausaha. Dan yang paling penting menjadi wirausaha ini kan tadi Mbak Putri menyampaikan bukan memulainya, tapi bagaimana ini bisa berkelanjutan gitu ya, terus mengembangkan sayapnya dengan melakukan penetrasi digital dibantu oleh suaminya. Ini bisa memastikan keberlanjutan. Kalau membuka saja oke bisa gitu ya, tapi kan bagaimana ini bisa terus berkembang. Nah, hal yang paling penting mungkin bagaimana kita melihat agar ini kan sesuai dengan pendidikan bermutu untuk semua. Ada anak-anak yang kalau memang mau sekolah di pendidikan formal, dia sampai SMA bahkan sampai perguruan tinggi, katakanlah usia 22 tahun, mereka bisa mengikuti itu. Tapi ada yang tidak bisa sehingga putus sekolah, atau misalnya ada yang selesai sampai SMK atau SMA,
Kemudian mereka masih usia 18 bahkan 17 dan sambil menunggu mendapat kesempatan kerja dan lain-lainnya, mereka bisa mengikuti pendidikan keterampilan wirausaha. Jadi di rentang usia 15 sampai 25 tahun, dan mereka adalah anak-anak yang sudah tidak bersekolah lagi. Kenapa? Ini penting karena untuk memastikan di sistem kita nanti kalau anak tersebut masih tercatat sebagai siswa SMK atau SMA atau perguruan tinggi, otomatis sistem kita menolak gitu. Jadi kita hanya memilih anak-anak yang sudah tidak bersekolah. Bahkan untuk jenjang SMK, karena sebagian belum dapat pekerjaan, kita punya gerakan 1000 anak putus sekolah SMK berdaya. Jadi dengan kesempatan ini lulusan-lulusan SMK yang masih menganggur bisa ikut gerakan 1000 anak putus sekolah SMK ini. Kemudian tadi TKW dengan target usia 15 sampai 25 tahun dan mereka dalam posisi juga sudah tidak sekolah, ini menjadi instrumen yang sangat penting. Memang bidang-bidangnya tadi saya sampaikan, kecantikan ini sangat seperti kacang goreng karena tadi marketnya banyak gitu ya. Kemudian yang kedua banyak wastra kriya gitu ya. Itu yang sesuai dengan keunikan daerah masing-masing. Tadi saya sampaikan kalau di tempat Mbak Putri karena populasinya banyak dan terkumpul, kalau kita ngiklan dan deket itu kan sambil beli makanan ya udah sambil ke salon gitu ya. Tapi kan kalau daerah yang jauh-jauh nggak gampang juga ya marketnya karena kan nilai ekonominya ini. Nah mereka biasanya masuk ke apakah tenun misalnya atau batik dan lain-lainnya. Mereka cukup berhasil meskipun mungkin tidak langsung besar gitu ya. Katakanlah dari 50 peserta pendidikan keterampilan wirausaha di bidang tenun misalnya, mereka ada katakanlah 50% yang sudah langsung berhasil. Membuat tenun misalnya satu itu seminggu, harganya katakanlah 1 juta gitu. Kalau dia 1 bulan, dia bisa dapat 4,5 juta. Nah mungkin dikurangi nanti biaya produksi 2 juta, maka dia dapat 2,5 juta. Dilihat dari sisi pendapatan itu untuk daerah-daerah di kabupaten kota itu 2,5 juta itu udah di atas UMR gitu ya. UMR masing-masing. Jadi itu cukup berhasil. Nah, tinggal bagaimana mengembangkannya. Biasanya mereka berhasil dengan mengoptimalkan tadi digital marketing. Jadi tenun yang dihasilkan mungkin ada yang beli dari Jakarta, dari Depok, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan itu dengan kreasi tadi jangan malu-malu untuk mempromosikan. Nah, ketika mereka berhasil, yang belum berhasil wirausahanya misalnya kurang laku segala macam, mereka bisa bantu karena tadi yang misalnya si A itu sehari-hari kalau dikerjakan sendiri cuma dapat 4 atau 5 sebulan itu, maka dengan mempekerjakan temannya bisa menghasilkan 20. Jadi yang satu betul-betul menjadi rintisan usaha yang berkesinambungan, yang lain-lainnya ikut sebagai pekerja yang terampil untuk mendukung itu. Jadi bidang-bidang ini relatif cukup berhasil di lapangan karena modalnya juga tidak terlalu besar. Ya. Resikonya juga tidak terlalu tinggi, dan yang lebih penting bisa memanfaatkan media sosial atau digital marketing untuk menjangkau market yang lebih luas. Saya kira ini kesempatan yang sangat baik untuk adik-adik yang usia rentang 15 sampai 25 tahun dan saat ini tidak sekolah, baik karena selesai katakanlah SMP, SMA, atau tidak melanjutkan, maka ada kesempatan untuk adik-adik mendaftar melalui lembaga kursus dan pelatihan yang menjadi mitra di daerahnya masing-masing, atau bisa juga di PKBM atau juga berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat. Ini penting karena yang akan menyelenggarakan adalah lembaga kursus dan pelatihan dengan level masing-masing, dan dengan memilih lembaga kursus dan pelatihan yang tepat, maka adik-adik akan bertemu dengan para instruktur yang bisa mendampingi, menginspirasi, yang sekaligus mengadvokasi usaha adik-adik untuk menjadi
wirausahawan muda. Barangkali itu yang bisa dilakukan, mudah-mudahan terus semangat dan harapannya tidak hanya di Cimahi, tidak hanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi juga sampai ke ujung Papua atau di Aceh dan di pulau-pulau lain mendapatkan kesempatan untuk menjadi wirausahawan baru dengan menyesuaikan konteks daerahnya masing-masing. Tadi ada bidang kecantikan, ada bidang wirausaha, ada bidang wastra, ada bidang kriya, bahkan juga ada tata boga gitu dan tata busana. Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan untuk adik-adik sukses di daerahnya masing-masing, bahkan nanti bisa sampai ke tingkat nasional, bahkan mungkin sebagian bisa mengekspor ke luar negeri. Demikian. Luar biasa sekali. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan dari netizen, Pak Tatang ya. Banyak sekali yang penasaran atau kepo gitu ya. Jadi kita sudah rangkum, ini ada pertanyaan dari netizen. Ini ada yang nanya, Pak, saya anak putus sekolah, tapi saya punya semangat wirausaha. Nah, ini caranya bisa ikut program PKW, itu bagaimana Pak? Daftarnya kemana? Lihat informasinya bagaimana? Dan sekarang ini masih bisakah atau sudah tutup atau bagaimana Pak? Iya, saat ini kita baru selesai memilih dan sekarang sudah mulai melakukan pelatihan. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, tergantung level keterampilan yang dibutuhkan. Nah, nanti adik-adik di awal tahun untuk tahun 2026 itu bisa mulai mencari LKP terdekat di daerahnya dan tentu dengan bidang yang sesuai dengan keinginan adik-adik berkiprah berwirausaha gitu. Katakanlah dari awal, wah saya itu ingin menjadi chef gitu atau jadi ahli food and beverage gitu. Carilah LKP di daerahnya yang menyelenggarakan itu. Atau wah saya ingin seperti Mbak Putri, itu banyak sekali LKP yang menyelenggarakan kursus untuk kewirausahaan yang terkait bidang tersebut. Juga kalau kriya misalnya atau tadi tenun, itu di daerah-daerah katakanlah di Sumatera Selatan, di Sumatera Barat, atau di NTB, NTT, atau juga di Jawa Tengah, di Jawa Barat itu ada, dan tinggal memilih bidangnya apa, kemudian LKP-nya seperti apa. Nanti setelah memilih itu mulai daftar, bagaimana syarat daftarnya, dan kita bisa lihat instrukturnya seperti apa. Nanti dari sana akan terhubung. Kalau misalnya nanti mungkin di pertengahan tahun LKP-nya terpilih dan adik-adik masuk gerbong tersebut, maka akan ada kesempatan, dan itu juga akan menghubungkan tadi seperti Mbak Putri, tidak hanya dilatih bagaimana menjadi ahli tata rias, tapi bagaimana mitra ekosistem termasuk di dalamnya misalnya supplier, bagaimana market yang tersedia, bagaimana pendampingan untuk permodalan. Kalau yang pertama mungkin dikasih modal, kemudian bagaimana kalau modal tersebut tidak sepenuhnya bisa balik langsung gitu ya. Hal-hal ini akan menjadi bagian dalam proses di pendidikan kursus kewirausahaan, pendidikan keterampilan kewirausahaan, dan para instruktur akan mendampingi adik-adik semua. Demikian. Wow, luar biasa. Jadi nggak usah khawatir, langsung aja bisa cek informasinya di Dinas Pendidikan terdekat ya di daerahnya ya Pak ya. Ini sudah tersebar di seluruh Indonesia Pak? Iya. Oke, jadi nanti awal 2026 mungkin bisa dicek ya Sobat Belajar ya, dan juga teman-teman semua. Baik, kalau begitu ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau program PKW ini sangat luar biasa karena bisa melahirkan puluhan ribu wirausaha baru. Tapi tantangan terbesar ini seringkali bukan saat memulai, tapi justru ketika bertahan. Nah, ini untuk pendampingan lanjutan dari pemerintah agar usaha rintisan ini tidak gugur di tahun pertama atau tetap bisa fight begitu ya. Itu seperti apa Pak? Ada nggak sih? Iya, hal yang paling penting tadi di tahap awal kita dampingi ya dengan adanya advokasi lewat para instruktur. Kemudian nanti juga diperkenalkan misalnya dengan permodalan atau mitra yang bisa diajak kolaborasi untuk memastikan ketika yang tahap pertama misalnya, saya nggak tahu Mbak Putri apakah pertama misalnya buka
gerai salonnya langsung laku atau belum berhasil gitu ya. Nah, kalau belum berhasil bagaimana kita bisa melanjutkan gitu ya. Nah, ini mungkin nanti akan menemukan juga titik ininya di mana, titik keseimbangannya. Nah, sebagian mengulang gitu ya. Dan nanti sampai bisa bertahan dalam beberapa periode. Sekalipun secara umum sebenarnya untuk bidang-bidang yang tadi kecantikan, tata rias gitu ya, kemudian tata boga, tingkat kegagalannya sebenarnya lebih kecil karena juga permodalannya nggak besar gitu ya. Berbeda misalnya kalau saya kursus montir, kemudian saya mau buka bengkelnya yang agak besar, investnya agak lebih tinggi gitu ya. Nah, tapi tentu kemungkinan gagal itu di periode selanjutnya dan selanjutnya itu akan ada. Nah, biasanya yang saya lihat adalah yang gugur ini karena tadi sudah terkoneksi bareng-bareng kursus dan pelatihan selama 1 bulan atau 2 bulan, mereka sudah saling mengenal. Dan yang berhasil itu akan ngajak teman-temannya, ya saya kan sudah buka, ya misalnya Mbak Putri sudah punya satu gerai atau satu cabang untuk tadi tata rias. Nah, ketika melihat animonya tinggi dan dari sisi permodalan bisa membuka yang baru, pasti mengajak temennya gitu ya, temen yang pernah bareng-bareng bersusah payah untuk pendidikan keterampilan wirausaha. Nanti ini berkembang dan ngajak temennya ngajak lagi, jadi ada saling menopang di sana. Saya kira jadi dengan tingkat keberhasilan 80% berwirausaha, sisanya 20 ini bisa nanti mengulang atau dia bisa bergabung dengan wirausahawan yang sudah berhasil. Luar biasa, oke. Dari Mbak Putri bagaimana ini tadi tanggapannya? Yang disebutkan oleh Bapak tadi betul ya. Mungkin kalau dari aku yang sekarang juga sebagai instruktur, tambahan sih sedikit, di kami juga selalu ada pendampingan, betul Pak. Dan kami selalu bikin ada grup alumni juga. Jadi ada satu ilmu supaya bisnis kita tetap konsisten. Yang harus diperhatikan adalah selama membuka bisnis ini jangan lupa prinsip jujur dan amanahnya dipakai. Insya Allah Mbak, kalau kita pakai itu kita akan stabil terus gitu sih. Kalau di lapangan yang saya rasakan kayak gitu. Oke, ini luar biasa ya, ini perlu di-highlight ini, jujur dan amanah. Wah, keren. Insightful sekali Mbak Putri. Baik. Setelah sebuah capaian yang sangat luar biasa ini, kira-kira apa harapan dan target terbesar dari Ditjen Diksi PKPLK di tahun mendatang Pak ini? Iya. Untuk 2026 harapannya kita bisa semakin meningkatkan jangkauan dan juga bagaimana distribusinya makin tersebar gitu, tidak hanya di kota-kota besar tapi juga di seluruh pelosok tanah air, dan yang paling penting juga bagaimana bisa mensinergikan semuanya. Bagaimana kita bisa memastikan anak-anak yang tidak lanjut sekolah, putus sekolah, itu bisa ikut pendidikan non formal atau bisa ikut kursus dan pelatihan baik wirausaha maupun keterampilan, atau juga mereka nanti bisa mengikuti pendidikan jarak jauh sehingga semuanya bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar. Dan harapannya dengan mereka berkesempatan belajar, kompetensinya makin baik, maka kesempatan mereka untuk hidup lebih baik itu akan lebih terbuka lebar. Dan yang lebih penting juga bagaimana anak-anak kita semuanya bisa menampilkan potret terbaik dirinya dengan sesuai minat, bakat, dan juga kesempatan yang tersedia. Jadi inilah esensi dari pendidikan bermutu untuk semua. Siapapun, dimanapun anak-anak kita berkesempatan untuk belajar baik di pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Demikian. Luar biasa, terima kasih Pak Tatang. Dari Mbak Putri silakan pesan-pesannya kepada teman-teman. Pesan-pesan untuk teman-teman, jangan pernah lelah untuk mencoba, jangan pernah takut untuk melangkah. Dari saya, intinya ketika kita memiliki keterampilan, mau dimanapun berpijak, di situ akan terbuka lebar karya-karya menunggu.
Gitu aja sih, Mbak. Luar biasa, dan tentunya program ini ya Pak ya akan selalu ada karena memang untuk mensupport semua anak-anak yang mungkin juga merasa sudah putus harapan ketika putus sekolah, tapi ternyata dari pemerintah sendiri ada program yang luar biasa dan membukakan peluang untuk teman-teman semua dan juga sobat belajar ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Tatang sekali lagi, luar biasa ya sudah memberikan jawaban-jawaban ini untuk kita para netizen dan juga program pemerintah yang luar biasa juga. Jadi mungkin teman-teman di luar sana yang merasa harapannya ini sudah pupus ketika putus sekolah, ternyata program pemerintah yang luar biasa ini membuka peluang gitu ya untuk teman-teman semua. Dan juga Mbak Putri, terima kasih sudah berbagi cerita ya dan juga memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Oke, Pak, boleh dong Pak, kita dikasih jargonnya nih Pak, vokasi Pak. Bagaimana Pak? Monggo silakan Pak Tatang nih. Iya, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Oke, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wow, luar biasa. Keren. Semoga program ini selalu ada, terus mendukung anak-anak seluruh Indonesia ya Pak ya. Terima kasih. Baik, Sobat Belajar, kita sudah sampai di penghujung siniar hari ini ya, dan semoga diskusi ini bisa menambah wawasan dan semangat kita tentunya untuk terus mendorong pendidikan Indonesia agar lebih merata dan berkualitas. Baik, kalau begitu sampai jumpa di program Siniar Pendidikan Bermutu untuk semua di episode selanjutnya. Teruslah belajar, teruslah bergerak, dan jangan pernah lelah merawat harapan. Saya Sheila Oktanda Kosakoy pamit. Sampai jumpa.